Yai mau nanya ini, soalnya fenomena sekarang itu kan banyak yang transgender itu, dari laki-laki operasi jadi perempuan. Berjalannya waktu mungkin sampai sudah mau meninggal lah, itu punya wasiat dari apa? Kan sekarang jadi perempuan. Kalau mati dirawat atau pokoknya dari ke makam lah, itu ala laki-laki. Itu bagaimana Pak Yai? Oh, paham. Yang kamu tanyakan ini tentang dorjo tak? Ya enggak dorjo aja Pak Yai, enggak banyak ya? Nyebut. Banyak lah. Oke. Ya, yang jelas yang sekarang ini lagi tren itu kan tentang dorjo. Kita enggak usah tutup-tutupan lah, yang ada aja. Tanggapan ulama-ulama sekarang kan banyak. Jadi begini, pada dasarnya itu status manusia itu kan satu. Dasarnya itu, kalau nggak laki-laki, ya dua Pak Yai. Ya perempuan. Laki-laki ya perempuan. Walaupun toh ada yang ganda, maksudnya ganda alat vitalnya. Ada yang ganda itu, jadi satu orang itu punya alat dua. Jadi ada jenis kelamin laki-laki, ada jenis kelamin perempuan. Itu kayaknya pernah terjadi atlet voli nasional itu Pak Yai, yang sekarang jadi laki-laki itu. Tapi secara medis memang anunya laki-laki memang. Nah, makanya, jadi fitrah manusia itu sebetulnya itu ya satu saja. Kalau nggak laki-laki ya perempuan. Walaupun toh dia punya alat vital dua, tapi yang berfungsi melalui medis itu satu. Yang lebih berperan apa ya? Ya, walaupun toh kadang itu bentuk gesturnya orangnya itu kayak laki-laki, tapi bisa jadi alat vitalnya itu perempuan. Nah, maka dia dinamakan perempuan. Kalau yang menonjol laki-laki, ya harus yang menonjol itu laki-laki, walaupun toh gestur tubuhnya itu perempuan, maka dia namanya laki-laki. Kalau yang kasus transgender itu Pak ya? Si Dorjo ya? Yang dari laki-laki ke perempuan. Kalau Dorjo itu kan setahu saya begini, Dorjo itu dulu itu kan statusnya dia laki-laki kan. Nah, alat vitalnya juga laki-laki. Karena Dorjo itu istilahnya agak ke bahasanya apa ya, kencong-kencongan gitu kan, kewedok-wedokan lah gitu kan. Sehingga dia operasi plastik untuk menjadi perempuan. Operasi total itu Pak. Operasi total berubah. Ya. Nah kemudian setelah itu ini dia memberikan wasiat kepada keluarganya yang masih hidup bahwa keinginan dia nanti kalau mati itu dirawat secara laki-laki. Kan begitu kan, secara laki-laki. Jadi kalau menurut saya pribadi ya perubahan dari laki-laki ke perempuan secara medis itu tidak akan merubah status dia di mata Allah. Karena status dia di mata Allah itu sebetulnya itu adalah laki-laki. Begitu. Jadi kalau seandainya nanti misalnya meninggal, walaupun statusnya dia secara medis itu perempuan, maka dia juga dirawat secara laki-laki, sehingga yang nyolatinya nanti itu doanya juga laki-laki. Ya Allah maghfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu'an. Ini yang permasalahan kan waktu mandikan itu. Nah itu yang aku tanyain, yang mandikan itu harus laki-laki atau perempuan Pak? Kalau seandainya yang mandikan itu nanti laki-laki, bagaimana cara nyeboinya gitu? Kan gitu. Ya, itu hanya secara teknis saja. Ya harusnya kalau seandainya terjadi hal semacam itu ya yang memandikan keluarganya. Iya. Kalau keluarganya kan nggak ada problem. Iya. Artinya mau laki-laki mau perempuan nggak ada problem. Keluarganya sendiri kok.
ahlinya sendiri, kecuali kalau orang lain. Saya kira seperti itu. Kalau hukumnya gimana sih Pak Yai? Transgender itu menurut hukum Allah lah. Ya kalau diperbolehkan atau kemarin sempat ada yang bertanya juga sama saya di antara jamaah itu, saya jawab begini. Orang melawan takdir Allah itu berdosa. Takdir Allah menentukan bahwa dia itu laki-laki, ya kan? Akhirnya merubah dirinya untuk menjadi perempuan, itu kan melawan kodrat Allah. Sama dengan seorang laki-laki, nggak usah jauh-jauh lah. Seorang laki-laki nindik telinganya, ini kan kodratnya wanita. Ada kisah di waktu zaman Nabiullah Ibrahim itu dengan perempuan yang memakai anting itu. Bukan laki-laki gitu. Bukan laki-laki. Itu termasuk melawan takdir, melawan kodrat. Itu nggak boleh. Gitu kan. Apapun yang terjadi selama dia merubah itu, dia masih kena hukum dosa. Terus kalau mengamalkan ibadah sampai naik haji juga itu kemana itu Pak Yai? Ya, kalau kita berbicara masalah fikih juga bermasalah juga gitu loh. Bermasalah juga, punya hukum juga masalahnya. Ya itu. Iya kan? Nah, makanya kita disuruh ngaji itu supaya ngerti, tidak sampai melakukan hal-hal yang semacam itu. Makanya sekarang acara televisi itu kan ada sensornya, nggak boleh bergaya wanita-wanita. Ya, gitu wanita-wanitaan. Mungkin saking maraknya itu loh Pak Yai ya. Ya, karena mereka juga pengen tren, itu aja masalah. Nah, laki-laki, kalau kita lihat mereka itu nggak ngerti agama, nggak ngerti hukum. Itu persoalannya seperti itu. Yang mungkin bisa juga dimaafkan oleh Allah itu, mereka di Allah kan itu. Iya kan? Terus kalau udah transgender itu merubah jenis kelamin ya Pak Yai ya, dari laki-laki ke perempuan. Terus sadar dia rubah lagi itu gimana Pak Yai? Ya bisa jadi, kembali lagi lah ya, kembali lagi asal-muasalnya lah ya. Hukumnya kayak mana itu? Ya malah bagus, artinya dia taubat gitu. Artinya dia taubat. Terus, wah nyesel aku jadi perempuan selama ini, aku balik laki gitu. Pengen tobat, duitnya habis, nggak bisa operasi lagi Pak Yai. Ya itu urusan hati jadinya, urusan hati. Tapi kalau Allah menghendaki pun bisa-bisa saja sebetulnya. Iya. Kalau Allah bisa menghendaki itu bisa-bisa saja. Jadi intinya tidak usah dibuat ribet, ya. Yang pada dasarnya itu kita ini akan mempertanggungjawabkan apa saja yang kita lakukan di alam dunia. Amal perbuatan kita, yang baik dan yang buruk. Bahkan orang-orang bertato pun nanti juga akan mempertanggungjawabkan tatonya di hadapan Allah. Orang-orang yang selama ini laki-laki pakai emas, pakai anting, pakai kalung, ya. Nah, itu semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Itu aja. Oke ya? Iya Pak.